Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kamu yang sedang menyaksikan video pembelajaran ini. Kembali lagi ke channel YouTube Junaidi Fayad. Kali ini kita akan membahas pembelajaran 6, subtema 1 dari tema 9. Adapun materi-materi yang ada pada video pembelajaran ini terdiri dari 3 materi. Yang pertama adalah perilaku hidup rukun dalam keberagaman di lingkungan masyarakat, seperti yang terletak tertera pada layar. Di sini ada keberagaman suku beragama. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi iklan. Nah, jadi iklan ini coba nanti kita akan identifikasi apa-apa aja yang ada di dalamnya. Dan yang terakhir adalah memainkan alat musik melodis. Nah, alat musik melodis terdiri dari 2, contohnya ya, seperti yang ditiup oleh siswi-siswi ini, dan berikut juga dengan ini. 3 materi ini akan kita bahas tuntas pada video pembelajaran kita kali ini. Oleh karenanya, untuk kamu yang sedang menyaksikan video pembelajaran ini, yuk simak dan cermati video pembelajaran ini dengan seksama agar kamu dapat mudah memahami materi-materi yang akan saya utarakan. Langsung saja kita bahas materinya. Perilaku hidup rukun dalam keberagaman di lingkungan masyarakat. Materi ini adalah materi pertama yang bersumberkan pada muatan pelajaran PPKN dengan KD 3.4 dan 4.4. Berikut adalah contoh kegiatan yang dapat memperkokoh kerukunan sebagai upaya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang pertama adalah melakukan kegiatan bakti sosial bersama tanpa membeda-bedakan ras, suku, dan agama. Jadi kalau ada di wilayah Indonesia yang terkena musibah, bencana, maka kita bersama dengan tetangga kita yang ada di lingkungan tempat tinggal kita, baik di rukun warga, RT, RW, maka kita melakukan kegiatan bakti sosial bersama tersebut, gunanya untuk meringankan saudara-saudara kita yang terkena musibah tanpa harus membeda-bedakan ras, suku, dan agama. Ini bagian contoh yang nomor 1 yang dapat memperkokoh kerukunan untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Yang kedua, contoh lain dari kegiatan yang bisa kita lakukan adalah melakukan kegiatan memperingati HUT kemerdekaan Indonesia dengan menyertakan seluruh warga. Nah, hal ini biasanya kita lakukan nih pada saat-saat memperingati hari ulang tahun kemerdekaan, yaitu 17 Agustus. Hampir setiap gang, setiap wilayah yang ada di Indonesia melaksanakan atau mengadakan kegiatan lomba biasanya ya. Nah, lomba 17 Agustusan ini biasanya meriah. Hanya saja kebetulan saat ini sedang pandemi, maka kegiatan lomba tersebut untuk sementara ditiadakan karena untuk menghindari yang namanya COVID-19, menghindari perantara atau penyebaran dari COVID-19. Tetapi sebenarnya masyarakat menginginkan ketika mengadakan 17 Agustus. Yang ketiga adalah memperingati Hari Sumpah Pemuda dengan berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan kecintaan pada tanah air. Nah, selaku pelajar, selaku pendidikan yang ada di Indonesia, biasanya ketika memperingati Hari Sumpah Pemuda dilaksanakan dengan mengadakan upacara bendera. Nah, baik pelaku berupa peserta upacara maupun pembina, semuanya mengikuti upacara tersebut dengan hikmat dan penuh tanggung jawab. Nah, ini juga nomor 3 ya, acara yang sering dilakukan oleh pelaku pendidikan seperti kita ya, baik guru, pelajar, maupun dimanapun kita berada. Yang keempat adalah
memecahkan masalah dalam masyarakat secara bersama-sama melalui diskusi dan musyawarah. Jadi apapun masalah yang ada di lingkungan sekitar kita, di masyarakat, dalam kehidupan sehari-harinya, jika terdapat masalah, perselisihan, maka diselesaikan dengan cara diskusi dan musyawarah. Dan ini adalah ciri khas bangsa Indonesia, yaitu ketika menyelesaikan masalah dengan cara diskusi atau musyawarah. Dan yang terakhir, yang kelima adalah contoh kegiatan yang dapat memperkokoh kerukunan, menyelenggarakan kirab budaya yang menampilkan berbagai keunikan budaya di Indonesia. Kirab budaya itu sejenis kayak pawai atau acara kegiatan yang menyampaikan budaya daerah setempat dalam rangka untuk memeriahkan suatu acara atau kegiatan atau berkaitan dengan tanggal tersebut. Dan ini adalah contoh kebiasaan juga yang dilakukan oleh bangsa Indonesia di beberapa wilayah melakukan kirab budaya. 5 hal ini adalah contoh-contoh dari kegiatan yang dapat memperkokoh kerukunan sebagai upaya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Jadi kalau kita selaku masyarakat Indonesia, kita harus bisa nih mengamalkan dan mempraktekkan kegiatan-kegiatan 5 ini di kehidupan kita dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, kemudian kehidupan kita di sekolah. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan dan mengamalkan kegiatan berikut di kehidupan kita dengan baik. Kita lanjutkan dengan materi yang kedua, yaitu mengidentifikasi iklan. Materi ini adalah materi yang bersumber pada muatan bahasa Indonesia dengan KD 3.4 dan 4.4. Nah, kalau kita mau mengidentifikasi, berarti ada gambar iklan yang harus kita identifikasi tersebut. Iklan ini adalah iklan yang seperti yang tadi awal ya. Di awal, di cover awal tuh kita sudah menemukan atau melihat iklan seperti ini. Pusat Kerukunan Umat Beragama, Kementerian Agama Republik Indonesia mempersembahkan Lomba Kerukunan Umat Beragama 2018. Fotografi dan video iklan layanan masyarakat. Raih total hadiah ratusan juta rupiah. Kategori pelajar atau mahasiswa dan umum. Gratis iklan ini. Maksudnya pendaftarannya gratis, mendapatkan kamera atau handycam. Nah, kamera ini sebagai hadiah atau sebagai cara membuat video atau layanan masyarakat. Nah, setelah kita menemukan seperti contoh ini, iklan seperti ini, maka kita bisa mengidentifikasinya, yaitu iklan tersebut adalah contoh iklan media cetak. Iklan media cetak adalah iklan yang dipublikasikan menggunakan media cetak seperti koran, majalah, atau tabloid. Iklan tersebut berisi pengumuman lomba. Jelas, ini pengumuman lomba ya, karena di sini ada kata Lomba Kerukunan Umat Beragama. Tujuan iklan tersebut untuk menarik perhatian masyarakat agar mau mengikuti lomba. Jadi kalau kita lihat di iklan yang kita tadi sudah baca, tujuannya adalah untuk menarik perhatian masyarakat untuk mengikuti lomba. Dari mana tujuan iklannya? Dari kata-kata gratis dan raih total hadiah. Nah, ini tujuannya ini nih. Raih total hadiah ini adalah bagian daya pikat dari iklan ini untuk menarik pembacanya mengikuti kegiatan yang ada pada iklan ini. Jadi sesuai yang sebelumnya kita sudah pelajari ya, pada unsur-unsur iklan. Nah, ada daya pikatnya. Nah, ini contohnya adalah daya pikat yang ada pada iklan ini. Jadi inilah bagian yang kita bisa saksikan, kita lihat ya, bagaimana iklan ini bisa menarik perhatian pembaca untuk mengikuti atau minimal untuk membaca iklan tersebut dengan
baik dari awal hingga semua iklan yang ada tertera ini dibaca oleh yang melihatnya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Pada yang kita lihat ini, pada saat yang kita lihat ini adalah materi ketiga, dan materi ini adalah materi yang bersumberkan pada muatan SBDP dengan KD 3.2 dan 4.2, yaitu memainkan alat musik melodis. Materi ini seperti yang kita sudah lihat di awal di cover ya, ada siswi-siswi sedang memainkan seruling dan memainkan pianika. Alat musik melodis adalah alat musik yang dapat membunyikan melodi atau nada seperti do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, ini adalah alat musik ritmis yang bisa membunyikan melodi tersebut. Ada banyak jenis alat musik melodis, beberapa di antaranya seperti recorder dan pianika. Alat musik recorder dimainkan dengan cara ditiup, sedangkan pianika dimainkan dengan cara meniup selang, peniup, dan menekan touch-nya. Jadi kalau recorder itu maksudnya seruling, kalau pianika ya seperti ini ya, meniup selang yang ditiup. Nah, ini yang ditiup oleh siswanya, sehingga menghasilkan bunyi ketika ditekan touch-nya. Jadi ini contoh alat musik melodis yang sering kita temui ketika kita sedang belajar di sekolah, baik seruling maupun pianika. Dan dua-duanya harus kita mampu untuk memainkannya, karena tuntutan dari kurikulum yang ada di negara kita. Cara memainkan recorder atau seruling, seperti yang tadi kita lihat ya, siswi-siswi sedang memainkan seruling, maka kita pun sebenarnya bisa nih memainkan seruling. Nah, di sini ada contohnya bagaimana cara atau membunyikan seruling dengan posisi kiri dan kanan. Tangan kiri dan tangan kita digunakan untuk menutup semua lubang yang ada di seruling, kecuali lubang yang atas ini ya, karena ini untuk menghasilkan bunyi dari seruling itu sendiri. Jadi yang dari ujung, jari kelingking, jari manis, jari tengah, jari telunjuk, jari manis lagi, jari tangan kiri, jari tengah, jari telunjuk, ibu jari. Jadi ibu jari ini di bagian belakang sebenarnya ya. Lubang ini ada di bagian belakang, bagian bawah tepatnya. Sedangkan dari sini sampai sini berada di lubang atas. Jadi posisikan tangan kita sesuai yang dicontohkan. Tangan kanan di depan, tangan kirinya di bagian belakang. Mudah-mudahan ketika kamu bisa mempraktekkan untuk menutup lubang ini saja, maka kamu insya Allah bisa dalam menggunakan recorder atau seruling yang kamu miliki. Ketika semuanya ditutup, maka menghasilkan nada do. Lain halnya dengan cara memainkan pianika. Walaupun sama, dua benda ini dimainkan dengan cara ditiup, tapi kalau pianika itu kita harus meniup selang peniupnya. Nah, selang peniupnya ini ya agak panjang ya kalau kita menggunakan selang, tapi kalau menggunakan peniupnya langsung di sini yang pendek seperti fluid, itu jadi lebih mudah lagi dalam meniupnya. Walaupun selera aja sebenarnya, mau yang pendek ataupun menggunakan selang. Dan ketika kita tiup, kemudian kita tekan touch-nya yang ada di sini, maka kita bisa membunyikan pianika ini sesuai dengan apa yang kita inginkan, sesuai dengan lagu yang ingin kita bawakan atau mainkan. Nah, ini adalah contoh pianika yang dimainkan oleh siswa dengan menggunakan selang peniup. Nah, dia memainkannya dengan cara berdiri ya, sesuai dengan seleranya. Dengan cara berdiri atau duduk semuanya bisa dilakukan. Dan ini adalah bagian dari contoh cara memainkan pianika. Dua-duanya contoh permainan ini sebenarnya mudah, baik memainkan pianika maupun
seruling. Mudah-mudahan nanti suatu saat jika kamu bisa mempraktekkan di sekolah atau di rumah, kamu bisa memainkan pianika ini dan seruling dengan baik dan benar. Setelah kamu menyaksikan dan mencermati video pembelajaran yang tadi sudah kita bahas, silakan kamu jawab soal-soal latihan berikut, di mana soal ini terdiri dari 3 soal latihan, dan soalnya pun ini diambil dari materi-materi yang sudah kita bahas. Jawablah ketiga soal ini dengan jawaban hasil karya kamu sendiri, tanpa harus atau menerima bantuan dari orang lain. Jawablah sesuai dengan kemampuan kamu sendiri. Jika kamu kesulitan dalam menemukan jawabannya, silakan mengulang kembali video pembelajaran ini sampai benar-benar kamu menemukan atau benar-benar paham akan materinya. Selamat mencoba, selamat mengerjakan. Saya doakan kamu dapat mengerjakan soal berikut dengan jawaban yang tepat. Demikian pembahasan kita pada video pembelajaran ini, pembelajaran 6 subtema 1 dari tema 9. Mudah-mudahan dengan kamu menyaksikan video pembelajaran ini, kamu dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kamu tentang materi yang baru kita saksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.